Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi para siswa. Selamat datang di kelas pembelajar. Tempatnya orang-orang membina akhlakul karimah. Kemudian dalam waktu kurang lebih 15 menit ke depan, saya akan memaparkan materi pelajaran pendidikan Pancasila dengan elemen yang kedua, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum kita memulai kegiatan kita ini, marilah kita berdoa sebagaimana biasanya, agar kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga pertemuan kita kali ini mendapat ridho, bermanfaat, membawa kebaikan, dan menambah ilmu pengetahuan. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian sebagai pembuka kalimat, seperti biasa saya akan memberikan katakanlah sedikit kata-kata bijak atau kata-kata mutiara ya. Sukses bukanlah milik mereka yang pintar dan cerdas saja ya, tetapi sukses sebenarnya adalah milik mereka yang memiliki mimpi dan berjuang untuk menggapainya. Untuk tidak memperpanjang waktu, sekarang kita langsung saja masuk kepada slide yang berikutnya, yaitu slide judul kecil. Nah, ternyata slide judul kita pada kesempatan ini masih sama dengan judul slide pada pertemuan kita yang lalu, yaitu substansi hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Ternyata kita masih membahas tentang hak dan kewajiban ya warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, kita mulai. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak dan kewajiban ya, secara umum itu kita sudah tahu ya, diatur terutama pada pasal 27 sampai 34. Sedangkan pasal-pasal yang khusus mengatur tentang hak asasi manusia itu sudah dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya, itu pada pasal 28A sampai pasal 28J. Berarti ada 10 pasal tentang HAM. Kemudian ketentuan pasal-pasal tentang hak dan kewajiban itu ada yang nyata dan jelas dituliskan, tersurat. Namun ada pula pasal-pasal yang tidak jelas dituliskan, jadi dia tersirat, tidak dituliskan langsung. Tetapi kita dapat memakluminya bahwa itu adalah pasal tentang hak dan kewajiban. Ada satu persatu pasal yang mengaturnya, namun ada pula dalam satu pasal dia mengatur tentang hak sekaligus mengatur tentang kewajiban. Nah, adapun contoh pasal yang tersurat jelas tentang hak dan kewajiban warga negara itu misalnya pada pasal 27 ayat 1 dan 2. Pasal 27 ayat 1 dikatakan, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi di situ jelas kata-kata wajib. Lalu kalau kita lihat kalimat pertamanya ya, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Ini sebenarnya sudah tersirat bahwasanya warga negara itu berhak sama kedudukannya. Segala warga negara sebenarnya berhak kedudukannya sama di dalam hukum dan pemerintahan. Namun dia tidak dituliskan, dia hanya tersirat. Nah, kemudian kita lihat pada pasal 27 ayat 2-nya, tiap-tiap
warga negara berhak atas pekerjaan. Nah, di situ ada kata berhak ya. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi ayat satunya jelas-jelas dituliskan kata wajib, pada ayat 2-nya jelas-jelas dituliskan kata berhak. Sekarang kita lihat pada pasal 28A sampai pasal 28J, itu kita lihat sebenarnya ya, pada pasal 28A, pasal 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, dan 28I itu jelas-jelas menuliskan kata hak. Hak warga negara itu khususnya ya. Nah, namun pada pasal 28J ini justru menuliskan dengan jelas bahwasanya pasal yang terakhir ini bukan hak tetapi kewajiban. Nah, kita ambil misalnya nomor 1 atau ayat 1 ya. Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Begitu juga ayat 2-nya, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dan seterusnya. Jadi di sini jelas dituliskan kata wajib. Ini pada pasal yang terakhir. Jadi ada 10 pasal hak asasi manusia, 9 pasal mengatur tentang hak, 1 pasal mengatur tentang kewajibannya. Kemudian yang berikut kita lihat pasal 30 ayat 1, itu dikatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ini sesuai juga dengan pasal 27 ayat 3 yang nanti bakal kita jelaskan ya. Di situ nyata-nyata dituliskan ada kata berhak, tapi sekaligus juga dia wajib. Dia dalam satu rangkaian, dalam satu ayat pada pasal 30, yaitu ayat satunya. Apa itu maksudnya? Ini sudah kita terangkan pada slide pada pertemuan yang lalu. Berikutnya yang keempat, pasal 31 ayat 1 dan 2. Pasal 31 kita sudah tahu ya, itu tentang pendidikan. Kita lihat pada pasal 31 ayat 1-nya dikatakan di situ, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Jadi di situ ada kata jelas-jelas dituliskan berhak. Kemudian kalau kita lihat ayat 2-nya, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, setahu saya dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini, dalam satu ayat ada dikatakan 2 kali kata wajib, hanya di pasal 31 ayat 2 ini. Apa maksudnya ada 2 kata wajib dalam pasal 31 ayat 2 ini? Nah, ini adalah hubungan timbal balik. Kalau warga negara memiliki kewajiban, berarti pemerintah atau negara itu mempunyai hak untuk menuntut warga negara supaya mengikuti pendidikan dasar. Kemudian sebaliknya, apabila pemerintah memiliki kewajiban membiayainya, berarti warga negara mempunyai hak untuk dibiayai pendidikannya sampai pendidikan dasar. Itu maksudnya dari pasal 31 ayat 2 ini. Sekarang kita lihat pasal-pasal yang tersirat tentang hak dan kewajiban. Itu yang pertama kita lihat ada di pasal 6 ya. Pasal 6 itu adalah berisi tentang calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani
untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Jadi pasal 6 ini sebenarnya mengisyaratkan, ya, dia tidak tersurat tapi tersirat bahwasanya semua warga negara Indonesia, segala warga negara Indonesia itu sebenarnya memiliki hak untuk menjadi presiden atau wakil presiden bila mana dia memenuhi persyaratan. Kemudian kita lihat pasal 22E. Ini masalah apa ya? Pemilu, ya. Setiap warga negara sebenarnya berhak memilih dan dipilih bila memenuhi persyaratan dalam pemilu. Dia bisa memilih, bisa dipilih. Misalnya dia mau menjadi anggota DPR pusat, DPD, kemudian DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, bahkan menjadi presiden dan wakil presiden. Warga negara itu berhak, ya, apabila memenuhi persyaratan. Kemudian pasal 23A ini kita sudah ketahui waktu itu adalah kewajiban membayar pajak. Yang berikutnya pasal 26. Pasal 26 ini kita ketahui adalah yang berhak atau yang memperoleh atau yang menjadi warga negara. Nah, itu ada diatur dalam pasal 26, ya. Pasal 26 ayat 1, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Jadi ini adalah sekali lagi tentang siapa yang berhak menjadi warga negara. Kemudian kita lihat sebenarnya masih ada itu pasal 32, ya, yang katakanlah yang tersirat bahwasanya pasal 32 itu adalah ada hak warga negara Indonesia, katakanlah warga negara berhak mengembangkan nilai-nilai kebudayaannya. Nah, kebetulan di sini lupa kita menuliskannya, yaitu pasal berapa tadi? Pasal 32, ya. Berikutnya pasal 29, yaitu kebebasan beragama atau berhak beragama, bebas menjalankan ibadahnya. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Baru yang terakhir di sini pasal 33 dan pasal 34. Ini kita tahu adalah warga negara itu secara tersirat sebenarnya memiliki hak untuk memperoleh kesejahteraan sosial, untuk memperoleh kemakmuran. Kemudian yang terakhir pasal yang tersurat tentang hak dan sekaligus kewajiban, itu bisa kita lihat pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Pasal 27 ayat 3 dikatakan, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Di sini jelas-jelas dituliskan, ya, berhak dan wajib. Jadi dia dalam satu rangkaian, dalam satu ayat. Apa maksudnya ini sudah kita terangkan waktu slide pada pertemuan yang lalu. Begitu juga dengan pasal 30 ayat 1, ya. Nah, kalau pasal 27 ayat 3 ini tentang bela negara, maka pasal 30 ayat 1 itu adalah tentang pertahanan dan keamanan negara. Bagaimana pasal 30 ayat 1 itu bunyinya adalah tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Saya rasa untuk slide ini kita sampai di sini saja. Kita langsung pada slide yang berikutnya. Demikianlah pemaparan kali ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diluangkan. Dan akhirul kata, berburu ke padang datar dapat rusa si belang kaki. Berguru ke palang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.